Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan kembali. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan melihat Injil Lukas ini. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25 ini bercerita tentang perjalanan Yesus dan para muridnya menyeberang Danau Galilea. Ketika para murid menyeberang Danau Galilea, ada satu kejadian yang mendadak menghantam perjalanan mereka. Ketika mereka sedang menaiki sebuah perahu, dalam perjalanan mereka, taufan datang menghampiri mereka. Sehingga seperti yang dikatakan di dalam ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan bahaya, para murid menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh tidak menjadi teladan. Karena apa? Para murid pada saat itu ketika badai menerpa kapal mereka sangat ketakutan, mereka cemas, mereka diliputi oleh rasa takut dan khawatir. Sehingga mereka berteriak kepada Yesus dengan kasar, "Guru, Guru, kami binasa." Padahal mereka belum binasa. Inilah gambaran ketidakpercayaan yang dimiliki oleh para murid pada saat itu ketika badai menerpa hidup mereka. Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak bisa menikmati kehadiran Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Apa yang menyebabkan mereka tidak menikmati kehadiran Yesus? Karena mereka gagal fokus. Sukacita mereka berubah menjadi suasana yang mencekam. Ketidakpercayaan mereka timbul oleh karena mereka gagal fokus. Taufan yang menyerang mereka membuat mereka mengalihkan perhatian mereka yang seharusnya tetap berfokus kepada Allah yang hidup, tetap berfokus kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap berfokus kepada pribadi yang sungguh-sungguh mampu menyelamatkan kehidupannya. Tetapi dia malah tenggelam berfokus di dalam permasalahan yang sedang terjadi. Apakah Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti para murid pada saat hari ini? Ketika engkau dan saya sedang merasakan bahwa Tuhan itu jauh, sesungguhnya Tuhan itu tidak jauh dari hidup kita. Permasalahannya hanya ada dalam hidup kita. Apakah hidup kita berorientasi pada masalah atau berorientasi kepada Kristus? Ketika hidup kita berfokus kepada permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, maka kita sulit merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Tetapi ketika fokus kita selalu melihat Kristus sebagai harta yang terakhir dalam hidup kita, ketika kekuatan sudah tidak dapat diandalkan lagi, ketika orang-orang di sekitar kita sudah tidak dapat diandalkan lagi, kita hanya tetap memandang Kristus, kita hanya tetap mengandalkan Kristus. Disitulah akan ada kekuatan dalam hidup kita. Amin. Disitulah engkau akan mampu menikmati bahwa Kristus hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita dapat mengambil contoh dari tokoh ini. Lihatlah Daud, yang walaupun dia adalah seorang yang kecil, dia orang yang dianggap remeh, dia tidak dipandang sebagai orang yang layak untuk mengalahkan Goliat. Tetapi lihat, apapun yang menjadi penghambatnya, itu tidak menghalang langkah-langkahnya untuk berperang melawan Goliat. Ia tetap percaya bahwa tangan Tuhan menolong hidupnya, membuat hidupnya mampu mengalahkan Goliat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pun percaya hari ini kita pun diberikan kemampuan seperti Daud untuk mengalahkan Goliat
yang ada di hadapan kita. Untuk mampu tetap berdiri walaupun di tengah badai sekalipun. Kalau hati kita, pikiran kita, iman kita tetap tertuju kepada Allah yang hidup, bukan kepada permasalahan-permasalahan kita. Mazmur 43 ayat 5 berkata, saya akan bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengatakan, walaupun hidupnya tertekan, walaupun jiwanya tertekan, walaupun hidupnya gelisah, dia tetap memandang Allah sebagai sumber pengharapannya. Walaupun dia mengalami satu pergumulan yang hebat, dia tetap memandang Allah sebagai sumber pertolongannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita tetap berfokus kepada permasalahan kita? Tetap berfokus kepada penderitaan kita? Ketika itu yang menjadi fokus kita, kita akan kalah. Kita akan mudah menyerah. Tetapi ketika pandangan kita diarahkan kepada Sang Penolong yang ajaib, tetap berharap walaupun kita tidak melihat, percayalah, engkau dan saya akan mengalami kemenangan yang pasti. Kiranya poin ini, firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, hari ini sudah kami dengar bersama-sama firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk kami menikmati kehadiran Yesus walaupun di tengah badai sekalipun. Walaupun kehidupan kami di tengah pergumulan yang berat sekalipun, kami tetap merasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ajarilah kami untuk kami selalu fokus kepada Engkau, selalu beriman kepada Engkau. Walaupun kami tidak melihat, kami akan tetap percaya. Disitulah kebahagiaan yang Kau jamin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.